kami dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Zahra Mutia Pramesti bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Dina Ripana. Perkenalkan, nama saya Nadine Septiani. Baiklah, kami di sini akan membuat video yang akan memaparkan materi dari bab 1 sampai bab 3, yang dimana tujuan dari video ini yaitu adalah mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Darwanto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan statistik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja materi yang akan disampaikan. Baiklah, materi pertama yaitu akan membahas bab 1, yang dimana bab 1 itu berisi tentang statistik dan penelitian. Saya akan membacakan pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka. Artinya, ada 3 hal pokok yang terkandung dalam statistik. Yang pertama yaitu adalah data, yang kedua pengakuan dari data berupa pengumpulan, pengolahan atau analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu adalah angka-angka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembagian statistik. Statistik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya. Yang kedua, pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu adalah fungsi statistik, di mana statistik itu mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu adalah sebagai bank atau data adalah penyediaan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui. Selanjutnya yaitu adalah sebagai alat quality control. Yang ketiga yaitu adalah statistik sebagai alat analisis data. Yang keempat yaitu statistik sebagai pemecahan masalah. Dan itu saja fungsi-fungsi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu adalah pengertian penelitian. Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu, seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian itu dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah jenis penelitian berdasarkan hasil atau alasan yang diperoleh. Yang kedua adalah jenis penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Yang ketiga adalah jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian. Yang keempat, jenis penelitian berdasarkan teknik yang digunakan. Yang kelima, jenis penelitian berdasarkan keilmiahannya. Yang keenam, jenis penelitian berdasarkan bidang atau ilmu garapannya. Ketujuh adalah jenis penelitian berdasarkan tingkat eksploitasinya. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari penelitian. Yang pertama adalah tujuannya adalah eksploratif, bertujuan adalah menemukan sesuatu, pengalaman yang baru dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah tujuan verifikasi, yang bertujuan menguji kebenaran sesuatu. Yang ketiga adalah tujuan developmental atau mengembangkan sesuatu. Yang keempat adalah tujuan penulisan karya ilmiah, pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya yaitu adalah peranan penelitian. Yang pertama ada memecahkan masalah. Yang kedua memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam bidang yang diajukan. Yang ketiga menambahkan pengetahuan atau ilmu baru. Yang selanjutnya adalah persyaratan penelitian. Persyaratan yang harus dimiliki yaitu adalah mengikuti konsep ilmiah. Yang kedua adalah sistematis, artinya dilakukan secara pola tertentu. Yang ketiga adalah terencana, artinya dilakukan dengan adanya unsur kesenjangan atau pelaksanaan bukan secara kebetulan. Materi selanjutnya yaitu adalah konsep-konsep dasar penelitian. Konsep-konsep dasar penelitian itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah konsep adalah istilah. Yang kedua adalah konstruktur, adalah konsep yang didapatkan, diukur, dan diamati. Yang ketiga adalah variabel, adalah konstruk yang sifat-sifat sudah diberikan nilai dalam bentuk bilangan atau konsep yang mempunyai 2 nilai.
Yang keempat adalah hipotesis, di mana proses yang masih bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya. Yang kelima adalah pengukuran, adalah penggunaan aturan untuk menetapkan bilangan pada objek atau peristiwa. Selanjutnya materi yaitu adalah teknik penelitian. Teknik penelitian adalah penggunaan alat dalam mengukur ataupun dalam mengumpulkan data. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu adalah pengukuran dalam penelitian. Pengukuran adalah unsur untuk memberikan nilai pada nomor atau benda-benda atau peristiwa menurut suatu aturan tertentu. Yang pertama yaitu adalah skala. Skala pengukuran adalah peraturan penggunaan notasi bilangan dalam pengukuran. Selanjutnya adalah skala nominal. Skala nominal adalah suatu skala yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tertentu. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah bentuk skala di mana penomoran objek atau kategori disusun menurut besarnya. Yang ketiga adalah skala interval, adalah skala di mana objek atau kategori dapat diuraikan berdasarkan suatu atribut yang diberikan informasi. Selanjutnya yaitu adalah skala rasio. Skala rasio adalah suatu skala yang dimiliki sifat-sifat skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya itu adalah syarat-syarat pengukuran, di mana syarat pengukuran itu ada dua. Yang pertama ada reliabilitas dan validitas. Selanjutnya yaitu adalah alat-alat pengumpulan data. Yang pertama itu adalah tes atau soal tes. Yang kedua adalah questioning atau angket. Selanjutnya adalah checklist atau daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Selanjutnya ada pedoman wawancara. Selanjutnya adalah pedoman dokumentasi. Dan kita masuk materi yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Secara garis besar, prosedur penelitian itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan penelitian. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian. Yang ketiga adalah tahap penelitian laporan penelitian. Masuk ke materi akhir dari bab 1 yaitu adalah hubungan antara statistik dengan penelitian. Hubungan antara statistik dengan penelitian dapat dilihat dari perencanaan statistik terhadap penelitian. Yang pertama adalah alat untuk menghitung besaran anggota sampel dari sebuah populasi. Selanjutnya itu adalah alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga adalah teknik-teknik untuk menyajikan data penelitian. Dan yang terakhir adalah alat untuk analisis data penelitian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah bab 2 yang dimana akan disampaikan oleh teman saya Putri Dinaripana. Kepadanya dipersilakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bab 2 yaitu data penelitian. Yang pertama itu ada A, pengertian data. Data berasal dari kata datum yang berarti keterangan atau fakta. Data bisa berupa angka, simbol, tanda, atau kode yang menggambarkan suatu keadaan. Dan data itu penting sebagai bahan dasar penelitian. Karena dari data inilah peneliti bisa menarik kesimpulan atau menemukan jawaban dari masalah penelitian. Selanjutnya itu ada jenis-jenis data. Yang pertama ada menurut sumber pengambilannya. Terdapat 2 yaitu data primer dan data sekunder. Pertama itu ada data primer, data asli yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Contohnya hasil observasi, wawancara, atau kuesioner. Selanjutnya itu ada data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia diperoleh dari pihak lain. Contoh dari data BPS, arsip kantor, laporan penelitian terdahulu. Nah, yang kedua itu ada menurut waktu pengumpulannya. Terdapat 2, yaitu data berkala, time series, dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu secara berurutan untuk melihat perkembangan. Contoh data harga bahan pokok selama 10 bulan. Yang kedua itu ada data kerat lintang, cross section, dikumpulkan pada satu waktu tertentu saja. Contoh data sensus penduduk tahun 2010. Yang ketiga
ketiga itu ada menurut sifatnya, terdapat dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Apa itu kualitatif? Kualitatif itu adalah tidak berupa angka, melainkan kategori atau sifat. Contoh jenis jenis kelamin, warna, dan agama. Yang kedua itu ada kuantitatif, berupa angka, bisa dihitung atau diukur. Contoh umur, tinggi badan, dan jumlah anak. Yang keempat itu ada menurut tingkat pengukurannya, skala. Terdapat 4, yaitu ada nominal, ordinal, internal, dan rasio. Nominal itu hanya sebagai label atau pengelompokan tanpa urutan. Contoh, 1 sama dengan laki-laki dan 2 sama dengan perempuan. Kalau ordinal itu ada urutan tetapi jarak yang tidak sama. Contoh, peringkat juara, nilai huruf A sampai E. Yang ketiga itu ada interval, seperti ada urutan, dan jarak sama, tetapi tidak ada nol mutlak. Contoh, nilai ujung atau suhu Celcius. Yang terakhir itu ada rasio, paling lengkap atau ada urutan, jarak sama, dan nol mutlak. Contoh, berat badan, pendapatan, dan umur. Yang kelima itu menurut bentuknya, terdapat 2. Yang pertama itu ada kategori, sama dengan hasil klarifikasi atau penggolongan. Contohnya pendidikan, SD, SMP, SMA. Sedangkan kalau pekerjaan itu ada petani dan pegawai. Yang contoh bagian kedua itu ada numerik, hasil perhitungan atau pengukuran. Terdapat 2. Distrik, sama dengan hasil hitungan, sifatnya terputus. Contoh jumlah anak, jumlah kendaraan. Yang kedua itu ada kontinu, yaitu hasil pengukuran, sifatnya berkesinambungan. Contoh berat badan dan tekanan darah. Catatan, data numerik bisa diubah menjadi kategorik dengan cara pengelompokan. Yang terakhir itu ada bagian C, perlakuan data. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Cara untuk mendapatkan data penelitian yaitu ada observasi, penelusuran literatur, kuesioner angket, atau wawancara. Yang kedua itu ada pengolahan data, proses mengubah data mentah menjadi data yang siap dianalisis tahapannya, editing, memeriksa kembali data yang terkumpul, memperbaiki bila ada kesalahan, coding, memberi kode pada data agar mudah dikelompokkan. 3. Tabulasi, menyusun data ke dalam tabel. Ada beberapa bentuk tabel, yaitu tabel pemindahan, tabel biasa, dan tabel analisis. Yang ketiga itu penyajian data. Data yang sudah diolah harus ditampilkan agar mudah dibaca dan dipahami. Terdapat 2, yaitu tabel, penyajian data dalam bentuk daftar angka, jenis tabel, frekuensi, klasifikasi, kontingensi, dan korelasi. Dan yang kedua ada grafik atau diagram, penyajian data dalam bentuk visual, jenis grafik. Yang pertama itu piktogram, gambar atau lambang. Yang kedua itu grafik batang atau balok. Yang ketiga itu grafik garis, dan yang keempat grafik lingkaran, dan yang kelima itu kartogram, peta statistik. Potong sih. Yang ketiga itu ada grafik garis, yang keempat itu grafik lingkaran, yang kelima itu kartogram atau peta statistik, yang terakhir itu histogram dan poligon frekuensi. Nah, yang keempat itu ada analisis data. Analisis data lebih lanjut dibahas di bab 3, setelah data dikumpulkan, diolah, dan disajikan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nadine. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di bab 3 ini kita akan menjelaskan mengenai analisis data dengan statistik. Nah, pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mengolah, menguraikan, dan menafsirkan data untuk memperoleh makna serta kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, analisis data mencakup yang pertama, membandingkan dua hal atau variabel untuk mengetahui selisih atau rasio. Yang kedua, menguraikan keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil untuk mengetahui komponen yang menonjol, membandingkan antar komponen, dan membandingkan komponen dengan keseluruhan. Yang ketiga, memperkirakan besar. Leksi J. Moleong 2000 menyusun data dalam pola sehingga tema dan hipotesis dapat dirumuskan. Yang B. Tujuan analisis data. 1. Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam penelitian. 2. Memperlihatkan hubungan antar fenomena yang diteliti. 3. Memberikan jawaban terhadap hipotesis penelitian. 4. Menjadi bahan dalam menyusun kesimpulan, implikasi, dan saran yang bermanfaat untuk penelitian
pengertian selanjutnya. Yang C, bentuk-bentuk analisis data. Yang pertama ada analisis data kuantitatif, menggunakan alat statistik, model matematika, dan ekonometrika. Hasil disajikan dalam bentuk angka-angka lalu diinterpretasikan dalam uraian. Cocok untuk penelitian dengan data terukur. Yang kedua, analisis kualitatif. Tidak memakai model statistik atau matematis. Analisis dilakukan dengan membaca tabel, grafik, atau hasil observasi lalu ditafsirkan. Cocok untuk penelitian dengan data deskriptif atau non-numerik. Yang D, kelebihan analisis data dengan statistik. Yang pertama, deskriptif yang ekstra. Statistik memberikan gambaran jelas mengenai objek penelitian. Yang kedua, pemikiran sistematis, memungkinkan peneliti bekerja secara lebih tepat dan terukur. Yang ketiga, ringkas dan bermakna. Hasil penelitian dapat dirangkum secara sederhana namun tetap bernilai. Yang keempat, generalisasi, mampu menarik kesimpulan umum, membuat konsep dan teori baru. Yang kelima, prediksi, memungkinkan untuk melakukan peramalan dari data yang ada. Yang E, uji hipotesis dalam analisis data. Yang pertama, pengertian hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara mengenai suatu masalah penelitian. Hipotesis harus diuji secara empiris untuk memastikan kebenarannya. Ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, menyatakan hubungan antar variabel sesuai fakta dan realitas, sesuai ilmu pengetahuan, dapat diuji dengan nalar atau logika dan statistik. Sederhana dan jelas, menerangkan fakta secara logis. Yang ketiga, bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, deskriptif, mengenai nilai variabel tunggal, contoh rata-rata penjualan 100 unit atau per hari. Yang kedua, komparatif, perbandingan antar variabel, contoh daya tahan TV. Yang ketiga, asosiatif, hubungan antar variabel, contoh ada hubungan stres dengan kinerja karyawan. Yang keempat, jenis-jenis uji hipotesis, berdasarkan arah, uji dua pihak, dan uji satu pihak. Berdasarkan parameter, rata-rata, proporsi, varian. Berdasarkan jumlah sampel besar N30 atau kecil N30. Berdasarkan distribusi uji Z, uji T, uji X kuadrat 2, uji F. Berdasarkan tingkat eksplanasi, uji hubungan korelasi, uji prediksi regresi, uji beda komparatif, uji deskriptif. 5. Kesalahan dalam uji hipotesis. Kesalahan tipe 1, A menolak H0 padahal benar. Kesalahan yang kedua, kesalahan tipe 2, menerima H0 padahal salah. Nilai A disebut taraf nyata, level of significance. Sedangkan 1 A disebut tingkat kepercayaan, confidence level. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.